Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa program studi guru madrasah ibtidaiyah semester 2 yang berbahagia, untuk pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita mengantar ilmu pendidikan. Pertama, kita membahas tentang memahami filosofi dari manusia itu sendiri dan bagaimana kebutuhannya. Nah, kemudian yang pertama yang harus kita pahami, pentingnya hakikat anak sebagai manusia. Pentingnya hakikat anak sebagai manusia. Pada pandangan teori evolusi. Teori evolusi ini kita ada yang pertama, menurut Charles Robert Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu bersama makhluk manapun adalah suatu produk dari suatu proses perkembangan evolusioner. Kemudian menurut Bronowski yang diungkapkan pada tahun 1973 bahwa manusia menghasilkan turunan-turunan yang identik. Jadi ada klasifikasi dari manusia itu. Kemudian menurut Moore diungkapkan pada tahun 1970, lebih lama lagi, bahwa semua makhluk hidup itu berbeda-beda. Kemudian ada yang perlu kita pahami, persamaan, perbedaan antara manusia dengan hewan. Karena memang mempunyai tujuan untuk melanjutkan kehidupan. Jadi persamaan antara manusia dan hewan itu sama-sama ingin melanjutkan kehidupan. Berikutnya, suatu kesatuan yang merasuk kekuatan dan berbagai bagiannya. Kemudian ketergantungan dari organisme pada lingkungan. Jadi pada intinya baik itu hewan maupun manusia, dia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Dia bergantungan pada organisme atau pada lingkungan lainnya. Kemudian mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berubah. Kebutuhan manusia itu apa saja? Pendidikan itu membantu mengembangkan potensi-potensi ke arah yang baik, tentunya begitu. Jadi kemudian tidak hanya menyampaikan pengetahuan. Pendidikan itu menjadikan manusia memanusiakan manusia. Jadi kalau ada orang yang mengaku pendidik atau berpendidikan tapi tidak mampu memanusiakan manusia, seperti apa? Kita harus mengetahui terlebih dahulu dimensi kemanusiaan itu. Yang pertama, manusia sebagai individu. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, atas pikirannya, perasaan, pilihan, dan perilakunya. Jadi ini lumrah. Jadi setiap individu itu memiliki bertanggung jawab terhadap dirinya, pikiran, dan pilihannya. Kemudian dimensi kemanusiaan yang berbidang sebagai makhluk sosial. Bertanggung jawab juga sebagai pendidik untuk mengetahui kita sebagai makhluk sosial itu posisinya di mana. Bahwa manusia sebagai makhluk sosial itu benar-benar manusiawi. Setiap orang harus hidup bersama orang lain. Jadi sebagaimana juga tuntutan kita sebagai Islam, orang yang terbaik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Ini fondasinya. Kemudian manusia sebagai makhluk susila. Ini maksudnya membuat perbedaan antara baik dan jahat, betul dan salah, pantas dan tak pantas. Nah, ini penting. Apalagi kalian sebagai calon pendidik, mahasiswa saya ini adalah nanti kamu luarannya adalah
akan menjadi pendidik. Filsafat pertama yang harus kamu pahami, harus bisa membedakan yang baik dan yang jahat, yang betul dan yang salah, pantas dan tidak pantas. Jadi apa yang menjadi ukuran baik dan jahat, betul dan salah, pantas dan tidak pantas. Kemudian manusia sebagai makhluk beragama, menjalankan hidup yang religius. Jadi, dari latar belakang itu tadi, maka kita baru menemukan bahwa konsep pendidikan itu. Apa sih konsep pendidikan itu? Nah, di sini saya jelaskan bahwa konsep pendidikan adalah pengembangan konsep pendidikan mengartikan pendidikan sebagai usaha yang disengaja dan sadar untuk mengembangkan kepribadian anak untuk menjadi anggota masyarakat. Jadi gitu konsep dasarnya. Jadi mengembangkan kepribadian anak untuk menjadi anggota masyarakat. Jadi untuk berlebur di masyarakat. Nah, apa hakikat dari pendidikan itu? Yang pertama, konsep kita mengawali dengan konsep pendidikan di Indonesia. Misalkan bahwa di Indonesia pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Jadi begitu. Kemudian hakikat pendidikan, ada beberapa tokoh yang terkenal, misalkan di Indonesia itu yang terkenal Ki Hajar Dewantara. Ini kalau setiap pendidik harus tahu, harus paham konsep tentang pendidikan yang tokoh Indonesia, yaitu ini paling terkenal. Jadi jangan ngaku-ngaku orang pendidikan kalau konsep Ki Hajar Dewantara tidak memahami bahwa konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal itu ing ngarso sung tulado, yang artinya jika di depan menjadi teladan, kemudian ing madya mangun karsa, jika di tengah-tengah membangkit hasrat untuk belajar. 3. Tuturi handayani, jika di belakang memberi dorongan. Nah ini sangat lengkap sekali. Kalau konsep dasar ini yang dijalankan oleh kita sebagai pendidik, insya Allah akan membuat efek positif bagi anak didik. Jadi kita sebagai pendidik itu harus memberi contoh, harus memberi teladan bagi peserta didik. Kemudian pendidik itu harus mampu membangun motivasi, hasrat untuk belajar. Itu seorang pendidik itu harus begitu. Kemudian memberi dorongan. Nah, ini 3 konsep ini harus dipahami betul-betul dan diterapkan. Kemudian ada faktor-faktor pendidikan. Pertama faktor tujuan, faktor pendidik, dan faktor subjek pendidik. Ini nanti bisa didalami dari diskusi kita pada berikutnya. Ada faktor isi materi pendidikan itu apa, kemudian faktor cara metode dan alat, kemudian faktor situasi lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat. Ini ada besarnya yang saya sampaikan. Ini yang harus kita diskusikan selama semester pembelajaran ini. Mungkin itu pengantar video pembelajaran dari saya. Ini materi saya akan bagikan. Untuk berikutnya nanti kita sudah menyampaikan bagaimana konsep belajar kita yang untuk semester ini. Dimana untuk yang pertama ini saya akan menyampaikan pengantar dari materi mata kuliah pengantar pendidikan ini. Untuk berikutnya
berikutnya kita sudah membagikan setiap mahasiswa membuatkan atau mempresentasikan video-videonya yang diupload sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, ingat, tolong untuk referensi-referensi yang telah saya bagikan untuk dijadikan rujukan dalam menyampaikan dalam menjelaskan tugas-tugas yang dibuat. Nanti kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah ini kita akan melakukan diskusi juga. Silakan melalui Google Form, Google Classroom, nanti diedit ya, Google Classroom yang menjadi platform pembelajaran kita, itu tempat kita berdiskusi dari materi ini yang saya bagikan. Silakan bertanya, silakan yang bisa menjelaskan, kita berdiskusi di sana. Untuk terima kasih, silakan dilanjutkan dengan memahami materi yang telah saya bagikan. Kemudian ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.